Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwa Silpani akan mengulas edisi minggu ini. Kodiklat Angkatan Darat menggelar upacara mingguan rutin yang dipimpin oleh Pabanters Dirum Kodiklatat Kolonel Infantri Ari Sudarsono, SIP, MSI, bertempat di lapangan upacara Kodiklat Angkatan Darat. Upacara yang diikuti oleh seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat, baik prajurit militer maupun PNS, berlangsung dengan hikmat dan tertib. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai sarana pembinaan tradisi keprajuritan, tetapi juga untuk memelihara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat semakin memiliki semangat pengabdian yang tinggi, solid dalam kebersamaan serta mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja guna mendukung keberhasilan tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat dalam membina dan menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Masih di hari yang sama, mahasiswa Politeknik Angkatan Darat mengawali perkuliahan semester genap tahun 2026 dengan antusiasme, setelah melewati masa libur semester. Para mahasiswa kembali ke ruang kelas dengan kesiapan mental yang lebih baik untuk mendalami berbagai materi perkuliahan. Dengan disiplin tinggi yang tetap terjaga, seluruh aktivitas akademika Poltekad optimis bahwa semester genap tahun 2026 akan menjadi periode yang produktif dalam mencetak mahasiswa yang unggul demi memperkuat kedaulatan NKRI. Masih di hari yang sama, Pusdik Pemilum Kodiklatat menyelenggarakan acara laporan purna tugas pegawai negeri sipil tahun 2026 bertempat di lapangan apel Pusdik Pemilum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian para PNS yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Acara dipimpin oleh Wakil Komandan Pusdik Pemilum Kodiklatat Kolonel Infantri Muhammad Mahmud Soeharto Amir, SIP dan diikuti oleh seluruh perwira, bintara, tamtama, serta PNS Pusdik Pemilum Kodiklatat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Komandan Pusdik Pemilum membacakan amanat Komandan Pusdik Pemilum Kodiklatat Brigjen TNI Abdul Haris SIP. Dalam amanatnya, Komandan Pusdik Pemilu menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara purna tugas dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Komandan Pusdik Pemilu memberikan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para PNS yang memasuki masa purna tugas, yaitu PNS Hermansyah, PNS Rijumiasih, PNS Darwisah, dan PNS Ruhyat, atas dedikasi, loyalitas, serta tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas di lingkungan Pusdik Pemilum Kodiklatat. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan yang diwakili oleh Wadan Kodiklatat Maijen TNI Windiatno menghadiri peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Junudur Rahmah Kodiklatat. Peringatan Isra Mikraj kali ini mengusung tema, Isra Mikraj dengan meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk karakter prajurit yang primaguna menuju Indonesia maju. Acara berlangsung hikmat dan diikuti oleh seluruh personel Makodiklatat serta Pusimpur Kodiklatat yang beragama Islam. Acara diawali dengan penampilan grup Marawis dari Pusdik Pemilum Kodiklatat, ceramah inti oleh Dr. Kiai Haji Tata Sukayat, MAG. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wadan Kodiklatat, Komandan Kodiklatat menegaskan bahwa peristiwa Isra Mikraj mengandung nilai kepemimpinan, kedisiplinan dan keteladanan yang sangat relevan dengan kehidupan keprajuritan. Salat, sebagai inti dari Isra Mikraj, dipandang sebagai wujud nyata disiplin dan loyalitas seorang hamba kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting bagi prajurit dan PNS Kodiklatat dalam membentuk karakter prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif. Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur Kodiklatat, Wair Kodiklatat, para Direktur Kodiklatat dan Wakil Ketua Persit KCK Gabungan Kodiklatat beserta pengurus. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 43 mahasiswa Politeknik Angkatan Darat melaksanakan kegiatan praktik luar program studi Rekayasa Keamanan Siber di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Pratnya Paramita atau yang lebih dikenal dengan STIMATA Malang. Dalam praktik lapangan ini, para mahasiswa mendapatkan materi intensif yang terbagi dalam dua pilar utama teknologi modern yaitu praktik aplikasi cyber warfare dan praktik cloud computing. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman teknis mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia digital yang kian kompleks, khususnya di sektor pertahanan nasional. Beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa program studi Rekayasa Elektronika Sistem Senjata tingkat 2 dan tingkat 4 Politeknik Angkatan Darat melaksanakan kegiatan praktik luar di Wing Pendidikan 700 Pertahanan Udara, Surabaya. Praktik luar ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai sistem radar, navigasi, serta teknologi pengamanan wilayah udara nasional yang menjadi inti dari operasional pertahanan udara.
Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dalam pengembangan teknologi elektronika militer. Beralih ke berita selanjutnya. Pusdik Pemilum Kodiklatat menyelenggarakan latihan perorangan dasar umum Bintara dan Tamtama tahun 2026 dengan materi pengetahuan senjata ringan. Kegiatan latihan dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kemampuan dasar keprajuritan guna membentuk prajurit yang profesional, terampil, dan siap melaksanakan tugas. Materi disampaikan oleh Letu CPL Vius Arianto Putro, ST. Dalam penyampaiannya, pemateri memberikan penjelasan mendalam mengenai jenis-jenis senjata ringan, karakteristik, fungsi, prinsip kerja, serta prosedur penggunaan dan perawatan senjata secara benar dan aman. Selain teori, kegiatan juga diisi dengan praktik pengenalan dan penanganan senjata, guna meningkatkan pemahaman serta ketelitian peserta latihan. Materi penjatri menjadi salah satu materi pokok latihan perorangan dasar umum, karena penguasaan senjata ringan merupakan kemampuan fundamental yang wajib dimiliki setiap prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui pelaksanaan latihan perorangan dasar umum yang tersusun secara bertahap dan sistematis, diharapkan para Bintara dan Tamtama Pusdik Pemilum Kodiklatat semakin memahami dan menguasai kemampuan dasar keprajuritan, sehingga mampu meningkatkan kesiapan, profesionalisme, serta soliditas dalam mendukung tugas pokok satuan. Beralih ke berita selanjutnya. Latihan perorangan dasar umum Bintara dan Tamtama Pusdik Pemilum Kodiklatat tahun 2026 kembali berlanjut dengan materi ilmu medan, yang pada kesempatan ini difokuskan pada penggunaan kompas. Materi tersebut merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dikuasai setiap prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan mengenai fungsi kompas, cara membaca arah mata angin, menentukan azimut, serta teknik orientasi medan menggunakan kompas. Selain penyampaian teori, peserta juga melaksanakan praktik langsung guna meningkatkan pemahaman dan ketepatan dalam menentukan arah di medan terbuka. Materi penggunaan kompas menjadi bagian penting dalam ilmu medan karena berkaitan erat dengan kemampuan navigasi darat, khususnya dalam kondisi keterbatasan sarana maupun medan yang menantang. Melalui latihan ini, prajurit dilatih untuk tetap mampu bergerak dan bernavigasi secara tepat, mandiri, dan bertanggung jawab. Seluruh rangkaian latihan dilaksanakan dengan tertib dan penuh semangat, mencerminkan komitmen para Bintara dan Tamtama Pusdik Pemilum Kodiklatat dalam meningkatkan kemampuan dasar keprajuritan. Beralih ke berita selanjutnya. Tim Pembangunan Zona Integritas Poltekkad mengikuti kegiatan video conference monitoring penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas Satker TNI Angkatan Darat menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang rapat Poltekkad. Kegiatan yang dipimpin oleh Paban 8 RB Srenat ini, bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan serta sejauh mana implementasi 6 area perubahan reformasi birokrasi telah berjalan di lingkungan Poltekkad. Poltekkad berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja satuan, sehingga target pencapaian predikat WBK pada tahun 2026 dapat terwujud sesuai rencana strategis TNI Angkatan Darat. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan yang diwakili oleh Wadan Kodiklatat Maijen TNI Windiatno menghadiri upacara prasetya perwira pendidikan pembentukan perwira khusus TNI Angkatan Darat tahun 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSC, bertempat di Aula Jenderal Besar Ahnasution, Mabesat. Prasetya perwira ini merupakan puncak dari rangkaian pendidikan Diktuppasus setelah para peserta menempuh pendidikan selama 1 bulan di Secapa AD. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 20 perwira khusus resmi dilantik, terdiri atas 14 prajurit pria dan 6 prajurit wanita, sebagai bentuk penghargaan TNI Angkatan Darat atas dedikasi, disiplin serta capaian prestasi gemilang para prajurit di berbagai ajang kompetisi olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional, yang telah mengharumkan nama TNI Angkatan Darat, bangsa dan negara. Beralih ke berita selanjutnya. Pusdik Pemilum Kodiklatat menyelenggarakan acara pembukaan pembekalan bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi personel Satgas Gaza tahun 2026, bertempat di Aula Wirabakti Pusdik Pemilum. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan personel yang akan melaksanakan penugasan misi perdamaian di Gaza, Palestina. Pembekalan bahasa Arab diikuti oleh 49 personel dari alokasi 54 personel, sementara pembekalan bahasa Inggris dihadiri oleh 38 personel dari alokasi 58 personel. Acara pembukaan dipimpin oleh Komandan Pusdik Pemilum Kodiklatat Brigjen TNI Abdul Haris, SIP serta dihadiri oleh Waspers Panglima TNI Brigjen TNI Iwan Setiawan, SIP Mhan. Wakil Komandan Pusdik Pemilum, para pejabat distribusi, dan para guru militer bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Pusdik Pemilum membacakan amanat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM.
Kementerian Pertahanan RI Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia, SEMHI, dalam amanatnya disampaikan bahwa pembekalan bahasa Arab dan bahasa Inggris merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan personel dalam melaksanakan misi perdamaian di Gaza, yang syarat dengan tantangan dan kompleksitas situasi. Ditekankan pula bahwa penugasan dalam misi perdamaian merupakan kehormatan tertinggi bagi setiap prajurit, sekaligus wujud nyata kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Pengiriman Satgas tidak hanya mencerminkan komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menjadi bukti profesionalisme prajurit Indonesia yang telah diakui dalam berbagai operasi internasional sebelumnya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris diharapkan mampu membantu prajurit dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat, memahami dinamika sosial di lapangan. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yuda Sakti.